Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidayu Purwaningsi dari jurusan Administrasi Publik semester 7 Setiami Pinang ingin menjelaskan tentang aspek perpajakan atas transaksi leasing dan pembiayaan. Ada 9 poin yang akan dibahas, yaitu dasar hukum, definisi, pihak yang terlibat dalam leasing, jenis-jenis leasing dan ketentuannya terkait PPN dan PPH, keuntungan leasing, syarat-syarat leasing, ciri-ciri leasing, bentuk dan isi perjanjian lease, serta contoh soal. Dasar hukum lease. Yang pertama ada Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169-KMK.01-1991 tertanggal 21 November 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha. Yang kedua ada Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE129-PJ-2010 tertanggal 29 November 2010 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai atas transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi, transaksi penjualan, dan penyewa guna usahaan kembali. Definisi leasing. Leasing adalah sebuah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun tanpa hak opsi atau operating lease, untuk digunakan oleh nasabah selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama ada lessor, yaitu perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal. Yang kedua ada lease, perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Yang ketiga ada supplier, yaitu perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk disewakan kepada lease dengan pembiayaan tunai dari lessor. Jenis-jenis leasing. Yang pertama ada finance lease. Kriterianya yang pertama, menurut perjanjian, kepemilikan barang beralih secara efektif dari lessor ke lease. Yang kedua, lease boleh membeli barang yang bersangkutan di bawah harga pasar saat jatuh tempo leasing. Yang ketiga, jangka waktu jatuh lease sama atau lebih panjang dari 75% umur aktiva yang bersangkutan. Yang keempat, masa sewa guna usaha ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, minimal 2 tahun untuk barang modal golongan 1. Yang kedua, minimal 3 tahun untuk barang modal golongan 2. Dan minimal 7 tahun untuk barang modal bangunan. Lalu, ketentuan terkait PPN-nya mengacu pada dasar hukum yang kedua. Dalam hal BKP berupa barang modal yang menjadi objek pembiayaan berasal dari pemasok atau supplier. Yang pertama, BKP tersebut dianggap diserahkan secara langsung oleh PKP pemasok kepada lease. Yang kedua, lessor tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP karena dianggap hanya menyerahkan jasa pembiayaan yang merupakan jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Yang ketiga, PKP pemasok wajib menerbitkan faktur pajak kepada lease dengan menggunakan identitas lease sebagai pembeli BKP atau penerima JKP. Yang keempat, DPP yang dicantumkan dalam faktur pajak adalah sebesar harga jual dari PKP pemasok. Selanjutnya dalam hal BKP berupa barang modal yang menjadi objek pembiayaan berasal dari persediaan yang telah dimiliki oleh lessor. Yang pertama, lessor pada dasarnya melakukan 2 jenis penyerahan, yaitu penyerahan jasa pembiayaan yang tidak dikenai PPN, serta penyerahan BKP yang merupakan objek PPN. Yang kedua, lessor harus dikukuhkan sebagai PKP dan harus menerbitkan faktur pajak atas penyerahan BKP tersebut kepada lease. DPP yang dicantumkan dalam faktur pajak adalah harga jual, tidak termasuk unsur bunga yang diminta atau seharusnya diminta oleh lessor. Untuk PPH-nya, tidak ada pemotongan PPH pasal 23. Selanjutnya ada operating lease. Kriterianya, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha tidak dapat menutup harga perolehan barang modal yang disewa ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor.
lalu tidak memiliki hak opsi bagi lease sehingga tidak benar membeli atau memindahkan hak pada akhir masa sewa guna usaha bagi lease. Ketentuan terkait PPN-nya. Yang pertama, penyerahan BKP dari lease kepada lesor dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, penyerahan jasa sewa guna usaha tanpa hak opsi oleh lesor kepada lease dikenai PPN sebagaimana kegiatan usaha sewa menyewa pada umumnya. Untuk PPH sendiri, PPH, lease wajib memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada lesor. Selanjutnya ada keuntungan leasing. Kalau dilihat dari sudut pandang lease, keuntungannya yang pertama, leasing sebagai sumber dana, yang kedua fleksibel, yang ketiga menahan pengaruh inflasi. Kalau dilihat dari sudut lesor, keuntungan leasing adalah yang pertama, tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga keuangan atau bank. Yang kedua, lesor mempunyai hak secara hukum untuk menjual barang lease dan biasanya hal tersebut lebih mudah dan lebih cepat dilakukan. Yang ketiga, lesor mempunyai posisi yang lebih baik dibandingkan kreditor jika usaha lease mengalami kemacetan. Selanjutnya ada syarat-syarat leasing. Yang pertama ada objek lease, meliputi segala macam barang modal mulai dari pesawat terbang hingga mesin dan komputer untuk keperluan kantor. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam leasing ada penyewa, lesor, leasing, lease. Lalu ada pembayaran berkala dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, nilai sisa. Yang kelima, hak opsi bagi lease untuk membeli aktiva. Selanjutnya ada ciri-ciri leasing. Yang pertama adalah leasing merupakan suatu cara pembiayaan. Yang kedua, ada hubungan jangka waktu lease dan masa kegunaan benda yang di-lease tersebut. Yang ketiga, hak benda yang di-lease ada pada lesor. Yang keempat, benda yang menjadi objek leasing adalah benda-benda yang digunakan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada bentuk dan isi perjanjian lease yang harus dilakukan secara tertulis. Berikut isi perjanjiannya. Yang pertama ada jenis transaksi leasing. Yang kedua, nama dan alamat masing-masing pihak. Yang ketiga, nama, jenis, tipe, dan lokasi penggunaan barang modal. Yang keempat, harga perolehan, nilai pembiayaan leasing, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa leasing, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang di-lease. Yang kelima, masa leasing. Keenam, ketentuan mengenai pengakhiran leasing yang dipercepat. 7. Tanggung jawab para pihak atas barang modal yang di-leasekan. Yang terakhir, contoh soal. PT Samudra menyewa peralatan pabrik dari PT Sakura untuk masa sewa 5 tahun dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, sewa dibayar di muka tiap tanggal 2 Januari. Untuk tahun pertama jatuh pada tanggal 2 Januari 2001. Yang kedua, jumlah sewa tahun pertama dan kedua masing-masing sebesar 30 juta rupiah. Sementara untuk tahun ketiga, keempat, dan kelima masing-masing sebesar 20 juta rupiah. Nah, dari data contoh di atas, jumlah sewa untuk masa 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus yaitu 2 kali 30 juta ditambah 3 kali 20 juta, hasilnya 60 juta ditambah 60 juta sama dengan 120 juta dibagi masa sewanya yaitu 5 tahun. Berarti 120 juta dibagi 5 hasilnya 24 juta rupiah. Nah, pembayaran sewa untuk tahun 2001 sebesar 30 juta dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Tertanggal 2 Januari, beban sewa debit 24 juta rupiah, sewa dibayar di muka debit 6 juta rupiah, kas 30 juta rupiah di kredit. Lalu untuk pembayaran sewa untuk tahun 2002 sebesar 30 juta rupiah dicatat dengan jurnal. Tertanggal 2 Januari, beban sewa debit 24 juta, sewa dibayar di muka 6 juta debit, serta kas 30 juta rupiah di kredit.
Lalu untuk pembayaran sewa untuk tahun 2003 sebesar 20 juta rupiah dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Tertanggal 2 Januari beban sewa 24 juta, sewa dibayar di muka 4 juta rupiah, lalu kas 20 juta rupiah. Nah, demikian pula untuk pembayaran sewa tahun keempat dan kelima dicatat dengan jurnal seperti pada tahun ketiga atau tahun 2003. Nah, sehingga akun sewa dibayar di muka selama masa sewa guna usaha akan tampak seperti di bawah ini. Januari 2001 6 juta rupiah, Januari 2002 6 juta rupiah, Januari 2003 4 juta rupiah, Januari 2004 4 juta rupiah, Januari 2005 4 juta rupiah. Itu untuk sewa dibayar di muka. Lalu pada akhir masa guna, akun sewa dibayar di muka ini tidak mempunyai saldo. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.